Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah motivasi mengikut Tuhan. Apa motivasi atau alasan Anda dalam mengikut Tuhan? Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 mengatakan, "Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Saudara, bacaan kita hari kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Ini merupakan kisah Ananias dan Safira. Apa motivasi mereka dalam mengikuti Tuhan? Ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan berhenti menjadi pastor dengan alasan dia harus merawat dan mendampingi istrinya yang menghidap penyakit kanser. Padahal alasan yang sebenarnya ialah dia marah dan kecewa kepada Tuhan. Dia memberikan alasan yang nampak rohani dan baik, padahal tidak demikian alasan yang sebenarnya. Kembali kepada bacaan kita hari ini. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Mereka menahan sebagian hasil dari penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Mereka ingin mendapat pandangan murah hati di hadapan manusia. Petrus menegur Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, hasilnya tetap dalam kuasamu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saudara, apa aplikasi kisah ini untuk kita? Kita kadang malu mengaku motivasi yang tidak baik dan tidak mulia dari tindakan kita. Kita mencari alasan yang nampak rohani agar mendapatkan penghormatan dari manusia. Kita boleh mengelabui atau menipu manusia, tetapi kita tidak dapat menipu Tuhan. Dia tahu hati dan motivasi kita yang sesungguhnya dalam mengikuti Dia. Daud berpesan kepada Salomo agar dia mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kitab Amsal menegaskan, masakan Dia, Tuhan yang menguji hati kita, tidak tahu yang sebenarnya, dan Dia yang menjaga jiwa tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya. Amsal 24 ayat 12. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kita tidak dapat menipu Tuhan. Tuhan tahu apa motivasi atau alasan kita dalam mengikuti Dia atau melayani Dia. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik dan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap boleh mempertahankan motivasi yang benar dalam mengikuti atau melayani Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memampukan kami untuk memiliki dan mempertahankan motivasi yang benar di dalam melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.